Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nuryanti dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Komunikasi, Universitas Jenderal Sudirman. Hari ini saya akan menjelaskan salah satu tema, yaitu tahapan analisis stakeholder. Jika Anda memiliki perusahaan dan sedang bermasalah, apa yang Anda akan lakukan? Menjadi bagian dari organisasi atau perusahaan itu membawa konsekuensi. Semua bagian itu memiliki peran yang berbeda. Jika terjadi masalah dalam organisasi atau perusahaan, semua bagian itu harus tahu bagaimana masalah ini bermula, siapa yang paling dulu bertanggung jawab. Bagian itu harus memainkan peran, seperti apa yang menjadi bagian problem solver. Dan bagian itu harus tahu bagaimana tahapan untuk menyelesaikannya. Siapakah mereka? Mereka adalah stakeholder. Dan di sini kita akan belajar bagaimana tahapan analisis stakeholder tersebut. Setelah kita tahu siapa stakeholder secara lengkap, kita bisa menentukan tahapan analisis stakeholdernya. Permasalahan yang dihadapi perusahaan bisa sangat beragam. Ada yang berasal dari internal, ada yang berasal dari eksternal. Semua harus dapat dipetakan dengan tepat, agar masalah yang terjadi dapat diselesaikan dengan baik. Kira-kira apa tahapan pertama dari analisis stakeholder? Yap, tahapan paling awal adalah kenali dan identifikasi siapa stakeholder internal dan eksternal. Untuk apa? Agar kita bisa memilih prioritas. Oke, tahap kedua, identifikasi kebutuhan dan kepentingan stakeholder. Karena tidak semua kepentingan harus dipenuhi, bukan? Maka pilihlah mana kebutuhan stakeholder yang paling mendesak dan menguntungkan kepentingan bersama. Tahap ketiga. Tahap ketiga adalah stakeholder mapping. Apa itu? Yaitu memetakan kepentingan stakeholder berdasarkan urutan prioritas. Kira-kira mana yang harus diperhatikan dengan ketat, mana yang perlu hanya untuk dimonitor. Jadi tidak semuanya harus kita berikan fokus. Tahap keempat, identifikasi konflik. Identifikasi siapa saja stakeholder yang berpotensi menimbulkan masalah, menimbulkan konflik, merugikan perusahaan, baik secara material maupun nama baik perusahaan. Jangan sampai kepentingan perusuh justru kita penuhi dan menjadi sebuah simalakama. Tahap kelima adalah sinkronisasi kepentingan stakeholder. Tahap ini penting untuk menyesuaikan kepentingan sekaligus sumber daya perusahaan. Jangan sampai kepentingan stakeholder tidak sesuai dengan sumber daya perusahaan. Jika stakeholder berkepentingan untuk memperluas area parkir misalnya, dan perusahaan tidak mempunyai lahan, tidak punya dana yang cukup untuk beli lahan, maka kepentingan ini tidak harus dipaksa untuk dipenuhi. Jadi semuanya harus dilihat dulu, mana yang bisa atau sesuai dengan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Selanjutnya tahap keenam atau tahapan terakhir, yaitu menyelaraskan kepentingan stakeholder dengan strategi perusahaan. Tahap terakhir ini adalah tahap yang paling krusial menurut saya, karena strategi perusahaan bersifat jangka panjang, dan jika kepentingan itu bagus tapi tidak sesuai dengan strategi yang diambil perusahaan, maka kepentingan itu wajib dikaji ulang. Analisis stakeholder bisa diaplikasikan pada semua jenis organisasi, baik profit maupun non-profit atau sosial, skala internasional maupun skala desa. Untuk menyelesaikan sebuah masalah, salah satu langkahnya adalah memenuhi tahapan analisis stakeholder. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Semoga semuanya bermanfaat buat teman-teman, dan jangan lupa salam komunikasi.